hari ini udah selesai. 7. Bukan sampai sampai kurang 1. Oke. Masih 4. Ya udah ya nggak apa-apa. 4 juga masih minggu depan kok. Iya nih. Masih kita bisa lakukan. Semoga kita tetap waras sampai akhir. Amin. Iya. Ya udahlah. Udah pulang tadi duluan yuk. Kan ini udah selesai toh. Mau mana? Pulang. Pulang. Capek. Mabuk. Hati-hati ya. Duluan ya. Bye. Bye. Ya. Pulang yuk. Udah selesai kan? Ya udah, yuk. Tapi jangan lupa matiin AC sama lampu. Yang matiin di mana? Aku matiin AC, kamu matiin lampu. Iya. Emang boleh pakai botol plastik kayak gitu? Emang kenapa? Kan kamu ini ngisi air panas, nggak boleh dong. Terus gimana dong? Sini ikut aku. Tuh ini lihat botol kayak gini tuh harusnya sekali pakai, bukan berkali-kali pakai. Tapi ya Dep, itu kan botol kan juga sulit terurai. Nanti terurainya juga lama. Ya makanya itu dikumpulin biar bisa didaur ulang. Nih, ntar aku minum pakai apa dong? Kayak ini dong. Nanti besok lagi kamu bawa ini ya. Terus nanti kita rasain di situ. Sementara kamu pakai ini dulu, oke? Yuk. Nah kalau kayak gini kan enak, soalnya tangan bisa berkali-kali pakai. Setiap harinya ada jutaan ton sampah plastik yang dibuang tanpa diolah dengan benar. Sampah plastik itu berasal dari penggunaan botol minuman, kantong belanja, dan kemasan makanan. Tapi, tahukah kamu, plastik-plastik itu bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali, bukan untuk dibuang sembarangan, tapi untuk dipilah dan didaur ulang. Botol plastik, gelas plastik, bahkan tutupnya, semua punya nilai. Dengan mengumpulkan sampah plastik, kita bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga memberi peluang ekonomi bagi banyak orang. Mulai dari rumah kita sendiri, mari biasakan memilah dan mengumpulkan sampah plastik. Karena satu botol yang kamu kumpulkan hari ini bisa jadi langkah kecil untuk perubahan besar esok hari. A few moments later. Itu ntar dibuat apa deh, Cek? Nah, kamu kok nggak tahu kalau botol kayak gitu tuh bisa dibuat berbagai kerajinan, terutamanya dibuat pot. Emang bisa? Bisa dong, kamu mau lihat? Aku tunjukin. Tempatnya jauh kagak? Iya lumayan jauh sih. Udah pakai motor dia? Ngapain pakai motor? Mending ikut aku. Ayo ikut aja. Dep, kita mau kemana sih? Jalan kaki gitu. Iya jalan kaki biar sehat juga, biar ngurangin polusi. Kenapa sih kita harus pakai DC? Asap kendaraan bermotor nyatu menjadi polusi. Kualitas udara di wilayah Jakarta kembali berkategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Sejak beberapa bulan lalu, polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Tahukah kamu, setiap hari jutaan kendaraan bermotor melintasi jalanan dan mengeluarkan asap yang mengandung karbon dioksida dan karbon monoksida. Emisi tersebut menjadi salah satu penyumbang utama efek rumah kaca. Gas-gas tadi tidak hanya mencemari udara, tetapi juga menyebabkan gangguan pernapasan, memperburuk penyakit paru-paru, dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Namun, kita semua bisa mengambil bagian dalam solusi. Salah satu langkah kecil yang bisa berdampak besar adalah beralih ke transportasi umum. Dengan menggunakan kendaraan umum seperti bus, kereta, atau angkutan kota, kita secara langsung mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Artinya, emisi gas rumah kaca juga berkurang. Later. Nah ini nih yang aku mau tunjukin ke kamu. Jadi botol plastik itu bisa untuk didaur ulang kayak pot. Sebagian besar limbah plastik berakhir di tempat pembuangan akhir, mencemari tanah, sungai, hingga lautan. Tapi, siapa sangka, sampah plastik bekas pakai ternyata bisa diolah menjadi barang baru. Dengan kreativitas dan kepedulian, botol plastik, galon, dan kantong kresek bisa disulap menjadi barang-barang bermanfaat
seperti pot tanaman dan dekorasi rumah yang indah dan menarik. Selain itu, botol plastik dan kemasan-kemasan bekas lainnya bisa diolah menjadi aksesoris seperti anting, kalung, dan gelang. Selain mengurangi limbah, pemanfaatan ulang sampah plastik juga membuka peluang usaha kreatif dan mendukung ekonomi sirkular. Produk-produk tersebut dapat dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Mulai dari rumah, mari manfaatkan sampah plastik menjadi sesuatu yang bernilai karena perubahan besar bisa dimulai dari langkah yang kecil. Iya, aku juga mau nunjukin kamu satu kerajinan dari botol plastik lagi loh, In. Apa tuh? Itu. Oh, bagus ya, Del. Iya, jadi itu bisa buat hiasan lampu. Oh, jadi lebih bermanfaat gitu kali ya. Iya, betul sekali. Ya, abis ini temenin aku belanja yuk. Boleh, kemana? Ke Indomaret. Oke. Oke. 2 hours later. Beli apa lagi? Kamu beli ini enggak? Boleh deh. Boleh tuh. Oh iya, bentar. Oh, ini Ini buat apaan? buat itu, buat naruh belanjaan yang nggak pakai plastik. Kan di sini juga dapat plastik. Di situ itu plastiknya bayar, terus kita juga harus mengurangi sampah plastik. Jadi harus pakai kantong belanja sendiri. Oke. Gimana enggak? Ya, jadi Sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap aktivitas manusia hampir selalu menghasilkan limbah, baik organik maupun anorganik. Sebagai respon adanya masalah ini, telah dimunculkan kebijakan seperti pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Dengan itu, maka kantong plastik dapat digantikan dengan tas belanja. Satu tas belanja dapat menggantikan 500 sampah kantong plastik. Katakan tidak pada kantong plastik. Mari gunakan tas belanja yang ramah lingkungan. nggak usah, pakai ini aja. Oh iya. Ya. Three hours later. Lihat deh. Kayaknya mau bakar sampah nggak sih, mereka? Iya juga itu sudah sampai orang. Ambil aja yuk. Yuk, yuk. Tasya, Bella. Kenapa? Kalian mau ngapain? Mau bakar sampah? Bukan nggak boleh ya bakar-bakar sampah. Ya gimana? Udah banyak kan itu. Kamu nggak dibakar. Masa nggak dibakar? Tapi bakar sampah itu bukan solusi yang tepat. Ya, terus gimana bakar? Baik. Ini caranya. Masyarakat memiliki kebiasaan untuk membakar sampah. Menurut mereka, menangani banyak sampah akan menjadi lebih cepat dan praktis jika dibakar. Kebiasaan ini disebabkan kurangnya edukasi mengenai dampak yang terjadi dari pembakaran sampah. Pada kenyataannya, gas yang ditimbulkan pada pembakaran sampah akan menyumbang pada gas rumah kaca yang pada akhirnya akan merangkap panas di atmosfer bumi dan memperparah pemanasan global. Dengan hal ini, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan recycle, circulate, dan reuse. Recycle yaitu mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Circulate memilah sampah berdasarkan jenisnya, dan reuse merupakan menggunakan kembali sampah sesuai dengan kegunaannya. Sejumlah kota besar di Indonesia mengalami darurat sampah. Tumpukan sampah terus memenuhi pinggir jalan raya Cilengsi. 200 ton kubik sampah di Kota Cimahi. Warga kota Bandung TPS Dilihat dari berita-berita tersebut, itu menunjukkan bahwa negara Indonesia itu memiliki permasalahan sampah yang cukup besar.
Dan negara Indonesia ini merupakan negara yang menyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia. Dalam konteks ini, mahasiswa harus sangatlah berperan penting. Sebagai agen perubahan, peran mahasiswa sangat berperan penting dalam menghadapi situasi ini. Dalam bekal pengetahuannya, mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Mahasiswa diharapkan memimpin perubahan yang berkelanjutan dengan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah demi mengurangi dampak dari banyaknya sampah. Students are encouraged to take action and raise awareness regarding the importance of preserving the environment, especially the ozone, from plastic waste. Moreover, or in addition, in the era of digital technology, students have the potential to drive societal transformation. They can utilize digital technology to organize training programs and also collaborate with various sectors to create a society that will use digital technology to express ideas for the betterment of the nation. Sedap.